wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Masih semangat teman-teman semua? Pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas semangat pagi yang masih bertahan sampai saat ini. Untuk materi selanjutnya setelah materi pada sesi pertama tadi, yaitu analis kebijakan pertama, Novan Karisma Salaiti SIAR. Mungkin nanti SIAR ini bisa dijelaskan karena jarang. Sebenarnya Mas Novan ini bukan figur yang asing ya bagi kita. Di Banyuwangi kita pernah ketemu dan mungkin juga di Surabaya ya. Jadi bukan figur atau narasumber yang asing bagi kita. Dan insya Allah Mas Novan dengan segala kerendahan hati dan komitmennya akan menyampaikan evaluasi terkait dengan sakit kita, dan juga mungkin ada hal-hal yang baru, informasi-informasi terbaru yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua, sehingga nantinya kita bisa melakukan persiapan sejak dini terkait dengan penilaian sakit pada tahun 2024 ini. Mas Novan, kita hadir ke sini ini sebagai bentuk komitmen yang sangat tinggi dari teman-teman perangkat daerah untuk bisa meraih capaian yang lebih tinggi lagi. Karena seperti yang dijelaskan teman-teman, perlu diingat kalau tadi ikut di Pemda IY, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, satu hal yang perlu kita ingat, memang bahasanya bahasa Inggris. Accountability is the glue that ties commitment and result. Jadi antara komitmen dan hasil yang baik ini akan mewujudkan akuntabilitas seperti yang menjadi ekspektasi kepala daerah. Untuk itu sekali lagi, pertama beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Baik teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu, walaupun waktu itu tidak bisa disingkat, kami persilakan kepada, saya panggil Mas saja karena ini masih muda, mungkin usianya kayak anak saya yang pertama, untuk menyampaikan materi dalam acara benchmarking peningkatan kualitas implementasi sakit untuk pemerintah daerah Kabupaten Samosir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Kepala Bapeda atas undangannya dan juga sambutannya, dan juga teman-teman dari bagian organisasi Pak Kabar dan juga tim di Sakit khususnya di Kabupaten Situbondo. Nah, mungkin SIAM karena memang kalau kita bicara di S1 ilmu administrasi negara sebenarnya, karena ada beberapa yang dulu itu nomenklaturnya beda-beda, ada SAP, ada yang SAN, ada yang SMKP, ada yang SIAN. Nah, sekarang memang diseragamkan jadi SAP semua atau sarjana administrasi publik. Nah, itu kenapa kalau belakangnya ada SIAN. Kalau saya singkat biasanya KSIAN biasanya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau belakangnya salah ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua. Saya mungkin daerahnya ada daerah Manado. Nah, itu ada daerah di perbatasan dengan Filipina lah, Sanger, bapak saya asli sana. Baru tahu juga kalau daerah Sanger. Terus setelah saya kerja baru ngobrol dengan orang sana. Oh ya, dulu sekdanya ada Pak Salaiti dari sana, karena keluarga katanya banyak di Pemohon. Ya alhamdulillah Islam sih saya Bapak Ibu, karena bapak yang walau ikut ibu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin. Nah, strategi tadi mungkin sudah benchmarking di Pemprov DKI dari Yogyakarta, karena memang satu-satunya instansi pemerintah yang AA, karena ya Kementerian Keuangan pun belum dalam Bapak Ibu ya. Jujur aja, lempar aja belum. masih banyak ada beberapa PR lah dalam hal ini Bapak Ibu, karena dulu pada saat setahu saya memang mereka banyak sekali terobosan dan juga banyak sekali
kalau kita bicara di dulu ya di daerah pada saat lama memang beberapa pada saat eranya Pak Kepala Bapedanya Pak Taufik dalam hal itu memang beliau sangat memegang banget dan juga sangat mengerti, memahami apa itu sakit dan bagaimana cara membangunnya, pendekatannya seperti apa. Itu memang beliaunya dulu adalah yang memegang. Setelah itu kan beliaunya jadi Sestama BKKBN karena ditarik Kepala BKKBN itu dulu Bupati Bantul apa Bupati Kulon Progo yang saya lupa itu yang dokter. Nah disuruh bantuin ke sana. Nah setelah itu saya jujurnya saya kurang tahu perkembangan seperti apa. Pada saat Pak Taufik itu memang mereka karena memang daerah istimewa ya Bapak Ibu, itu ada beberapa terobosan yang dulu itu setahu saya mereka membentuk struktur organisasinya agak jauh dari nomenklatur. Jadi mereka membuat berdasarkan inisiasi atau secara tugas fungsi atau secara isu strategis dari pemerintah daerahnya dalam hal ini. Nah itu karena banyak terobosan itu dan juga secara sistematisnya sudah berjalan dalam hal ini, akhirnya di Pemprov DIY mendapatkan predikat AA. Nah di kita dengan mungkin rekomendasi kita tahun lalu, nah ini yang mungkin seharusnya menjadi catatan di kita, masih ada beberapa PR dalam hal ini Bapak Ibu, bukan hanya cara mungkin kalau selama ini kan kita berbicara bahwa sakit ini hanya milik beberapa Bapeda, organisasi dan inspektorat dalam hal ini. Oke, memang leading sektornya tiga unit ini atau tiga fungsi peranan yang menjadi vital adalah di Bapeda, organisasi dan inspektorat. Akan tetapi kembali lagi implementasi ini butuh dari perhatian dari Bapak Ibu perangkat daerah yang lain dalam hal Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara secara standar minimum requirement dalam hal ini Bapak Ibu, di situ kalau kita bicara AA adalah hal yang terpenting adalah seharusnya di A itu kita bicara bahwa harus seluruh OPD. Nah itu ini yang biasanya menjadi kunci itu adalah harus seluruh OPD minimal harus semua perencanaannya sudah sangat berkualitas dalam hal ini. Bukan hanya berkualitas, sudah mengarah ke arah implementasi yang lebih baik lagi. Nah ini yang menjadi catatan adalah di kita mungkin sudah dijelaskan, mungkin menjadi catatan pertama adalah di dalam dokumen perencanaan kita penetapan setting target dalam hal ini Bapak Ibu. Setting target masih menjadi catatan di evaluasi tahun lalu. Nah saya dengar dari tim Satip sudah mulai mengarah ke arah itu, sudah melakukan upaya perubahannya dalam hal ini untuk penetapan setting targetnya agar tidak range lagi. Nah ini menjadi hal yang mungkin nanti pada saat kita bicara matriks tindak lanjut itu tolong disajikan dalam hal ini. Jadi pada saat kita bicara temuan pertama adalah bahwa kita ini masih menjadi masalah atau masih ditemukan, atau rekomendasi kita yang pertama adalah terkait dengan tadi bagaimana penetapan target kinerja kita yang mungkin secara setting targetnya belum sempurna dalam hal ini. Nah ini yang saya dapat info untuk range target dalam hal ini ataupun target yang sudah kita tetapkan di level Pemda maupun di level perangkat daerah itu mulai ada perubahan. Nah ini hal yang baik dalam hal ini, hal yang bagus. Mungkin dengan cara apa? Tadi ngobrol-ngobrol dalam hal ini Pak, Bapak Ibu. Mungkin untuk merubah TJMD kan sebenarnya sudah susah dalam hal ini. Butuh ngobrol dengan dewan dan lain-lain. Kalau ada kesempatan itu boleh-boleh saja. Silahkan, malah kita dorong, silahkan untuk melakukan perubahan. Tapi momen kesempatan itu kan sangat jarang ataupun sangat susah dalam hal Bapak Ibu. Nah ngobrol dengan teman-teman sebenarnya
apakah nanti kita cukup penetapan setting targetnya kalau mungkin di level pemerintah daerah ya, di RKPD saja, RKPD kapan? Mungkin kalau memang RKPD awal 2024 ini belum ditetapkan, kita harus buat setting targetnya yang bukan range lagi, nilai pastinya. Kan sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan, tidak bermasalah dengan setting target yang ada di RPJMD. Kalau kita bicara agar lebih pasti dan juga lebih berkualitas dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi itu yang mungkin dilakukan. Ataupun nanti pada saat RKPD perubahan, silakan dalam hal ini Bapak Ibu. Intinya kita mencoba hal-hal yang kita ingin mencoba perubahan. Jadi bukan hanya kita diam saja, istilahnya kayak gitu Bapak Ibu, mungkin bagi evaluator, tapi kita mau coba untuk melakukan perubahan hal tersebut. Nah, itu kalau kita bicara di level RPJMD. Nah, bagaimana yang ada di level perangkat daerah? Karena di beberapa perangkat daerah, mungkin catatan evaluator kemarin dalam hal ini Bapak Ibu, ada yang kita menetapkan kembali. Itu yang dilihat kembali saja, direview kembali. Karena ada beberapa penetapan target kinerja di perangkat daerah itu realisasi tahun sebelumnya, di tahun 2022 kalau misalnya, itu sudah ada yang melebihi target pencapaian target khususnya di 2026. Ini kan menjadi gak logis. Target yang ditetapkan 2026 itu di realisasi 2022 sudah tercapai. Nah, ngapain ada 2024, 2025 kan ini istilahnya gitu. Atau analogi kalau dia mau strict jahat dalam hal ini, nggak usah dikasih anggaran, kan sudah tercapai. Karena kalau analogi ini seperti itu. Karena target kinerja sudah tercapai, ngapain butuh anggaran banyak-banyak. Nah, bisa setting seperti itu dalam hal ini. Oleh karena itu dilihat lagi target kinerja yang kita miliki. Karena ada yang sampai 2000% dalam hal ini. Ini kan menjadikan logis. Target yang realisasi capaiannya itu di atas 200 itu sudah menurut kami agak logis. Karena ini antara kita menetapkan target yang memang belum ada database tahun lalu, itu yang pertama, atau kita kerendahan dalam menetapkan target karena mungkin merasa nggak pede dalam hal ini. Nah, itu direview saja. Direview kalau memang bisa merubah register ya silakan merubah register. Karena kan sebenarnya merubah register kan antara OPD dengan Bapeda mau membuka klausul itu enggak. Kalau enggak ya sementara direja dulu dalam hal ini, dilihat lagi. Nah, itu kesempatan kita sebenarnya di perangkat daerah mungkin nggak semua ya Bapak Ibu, ada beberapa. Karena pada saat saya lihat catatan itu ada beberapa target kinerja kita di beberapa daerah, capaiannya itu di tahun 2002 sudah melebihi target 2026. Itu kan berarti sudah nggak logis sekali, atau sudah targetnya sudah nggak tepat lah, perlu kita review dalam hal ini. Toh di pusat dalam hal ini kayak Bapak Ibu baca RPJMN dengan RKP itu jauh berbeda dalam hal ini. Jauh sangat berbeda. Apalagi Bapak Ibu lihat registranya Bappenas dengan PK-nya Bappenas, target kerjanya jauh berbeda. Karena kenapa? Mereka menetapkan merubahnya dengan mereka pada saat menyusun RKKL atau Renja KL. Jadi mereka merubahnya berdasarkan itu. Karena dirasa kalau untuk merubah register mungkin mereka merasa buang energi dan lain-lain, akhirnya mereka merubahnya, mereviewnya tiap tahun dengan cara seperti itu dalam hal ini. Nah, ini gimana konsistensinya dalam hal ini atau keselarasannya? Nah, ini menurut mereka selagi itu berkualitas, keselarasan akan dikesampingkan. Nah, ini yang mungkin juga menjadi catatan kita. Nah, jadi dilihat lagi saja. Nanti dilihat aja di PK 2024 kita ngacu deh laporan kita. Nah, kan sekarang kita lagi nyusun lagi 2023 ya dalam Bapak Ibu. Nah, dilihat capaiannya sudah berapa persen, bandingkan dengan target PK kita di tahun 2024. Minimal itu dulu. Kalau sudah melebihi daripada target 2024, segera lakukan perubahan. Kalau enggak pasti akan kena sprint dengan evaluator dalam hal ini. Akan menjadi temuan, pasti akan menjadi temuan.
akan menjadi, oh ini kok targetnya nggak realistis ya dengan 2023 sudah tercapai lebih tinggi daripada target 2024, tapi kita tidak ada review di PK 2024 untuk mengubah target setting yang kita miliki. Nah, itu dilihat lagi dalam hal ini. Kalau memang dirasa masih belum ataupun belum tercapai atau target 2024 itu masih lebih tinggi daripada realisasi kita tahun 2023, oke, itu merupakan hal yang sudah on the track dalam hal ini. Itu mungkin yang pertama. Coba dilihat lagi dalam hal ini Bapak Ibu. Mumpung masih awal tahun, masih ada kesempatan dalam hal ini, dilihat lagi target PK-nya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti mungkin dibantu oleh teman-teman Bapeda dan juga organisasi untuk melakukan review capaiannya seperti apa dalam hal ini. Nah, itu pun berlaku pada saat kita bicara PK di tahun 2024 untuk kepala daerah ataupun Pemda. Kita lihat lagi mana-mana saja yang target settingnya mungkin pada saat penetapan di 2024 ternyata realisasi 2023 lebih tinggi. Nah, ini segera lakukan ataupun segera pastikan untuk tidak terjadi hal seperti itu dalam hal ini Bapak Ibu. Nah, itu yang mungkin menjadi temuan kita yang pertama. Mungkin itu cara-cara triknya untuk dilihat lagi. Pastikan kalau memang nanti tinggal kesepakatan dengan teman-teman Bapeda, oke lah. Kalau memang dirasa nanti PK-nya nggak selaras dalam hal ini, karena target settingnya berubah, kan nggak apa-apa, tapi kualitasnya lebih berkualitas dalam hal ini. Nah, itu ya yang nanti bisa dilakukan dalam hal ini. Terus yang kedua yang menjadi catatan kita dalam hal ini masalah terkait dengan program kinerja ataupun cascading kinerja yang kita miliki dalam hal ini Bapak Ibu. Nah, di sini secara layer dalam hal ini kita sudah bisa menentukan ultimate outcome kita, intermediate outcome kita sudah relatif sudah bisa kita menentukan hal tersebut dalam hal ini Bapak Ibu. Tapi pada saat proses ke bawah setelah intermediate outcome itu biasanya langsung banyak yang jatuh karena mungkin masih memegang kukuh dengan nomenklatur program kegiatan, sehingga itu yang dimunculkan kondisi ataupun ukuran yang menggambarkan program kegiatan tersebut dalam hal ini. Tapi pada saat kita menyusun pohon kinerja, Bapak Ibu di ultimate outcome dan intermediate outcome-nya sudah mengikuti isu strategis yang ada. Tapi pada saat ditembakkan, pada saat menurunkan ke bawah, itu langsung Bapak Ibu kayak sepertinya dihubungkan dengan nomenklatur program kegiatan yang dimiliki oleh perangkat daerah, sehingga munculnya pada saat kita cari hubungan critical success factor-nya ataupun faktor yang mempengaruhi apakah di bawah ini mempengaruhi di atas, itu ada yang miss dalam hal ini. Misalnya kalau kita bicara ini, salah satunya ya, meningkatkan kualitas pendidikan. Kita bicaranya secara akses dan secara mutu pendidikan dalam hal ini. Mutu pendidikan itu kita bicaranya dipengaruhi oleh agar mutu pendidikan bagus, mereka menerapkan kurikulum yang baik, guru yang baik, atau guru yang berkualitas. Nah, pada saat jatuh ke bawah, karena mungkin nomenklaturnya itu sudah secara standar itu seperti itu, atau sudah terlalu memegang nomenklatur dari kegiatan tersebut, di bawahnya itu berbicara masalah jumlah murid yang mengikuti, kalau untuk mendukung kurikulum ya, murid yang mengikuti lomba bla bla bla. Nah, menurut Bapak Ibu logis ya, kurikulum loh yang ditunjang, tapi yang mempengaruhi semakin banyaknya murid yang mengikuti lomba. Kan nyambung.
Logikanya sederhana saja. Jadi kita lihat lagi khususnya di layer ke-3 dan 4. Kita lihat lagi pola hubungannya. Coba cantolkan lagi. 1, 2 sudah oke. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara aksesnya tadi, dengan caranya mutunya tadi, mutunya dengan cara kurikulum tadi, dengan tenaga pendidikan yang berkualitas tadi, oke, masih relevan. Turunannya mutu pendidikan dengan kurikulum oke. Nah, setelah kurikulum jatuhnya untuk meningkatkan kualitas kurikulum atau implementasi kurikulum ditunjang dengan semakin banyaknya siswa yang mengikuti lomba. Nah, nyambung sama sekali dalam ini. Nah, itu terjadi. Salah satu sampling lah yang saya baca, oh ini ternyata masalahnya itu berada di layer 2 ke bawah. 1, 2 oke, 3, 4-nya dan 5 itu yang perlu dilihat lagi secara selarasan dalam hal itu atau secara critical success factor ya. Dilihat lagi Bapak Ibu, kalau memang kurikulum menjadi masalah, kenapa kurikulumnya kok atau apa sih yang mempengaruhi agar kurikulum tadi menjadi berkualitas atau menjadi baik dalam hal ini? Setidaknya kan berarti kalau kita bicara kurikulum itu diterapkan secara berkualitas, berarti kan harus ada monefnya, harus tahu susunan kurikulumnya seperti apa metodenya. Ya kan itu yang dikejar, bukan tiba-tiba siswa lomba. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu kebetulan saya bacanya di Pohon Gereja daerah ya, saya bukan baca di perangkat daerah, itu di daerah dalam hal ini muncul kayak gini. Nah itu ya, jadi coba dilihat lagi layernya dalam hal ini Bapak Ibu, coba dilihat apakah relevan nggak sih, relevan nggak sih kayak inflasi, oke, menurunkan laju inflasi itu hanya ditunjang dengan stabilitas harga. Apakah cukup dengan kita menjaga stabilitas harga atau dengan kita melakukan menjaga stabilitas harga dalam hal ini itu cukup langsung mempengaruhi? Kita jaga misalnya koefisien saja, kita nilainya, oh koefisiennya turun tanpa kita melakukan hal yang lain, tiba-tiba inflasi kita turun lagi, kan enggak? Kan berarti harus kita siapkan bagaimana pola distribusi pangan yang kita miliki atau distribusi barang pokok. Karena kan inflasi kan bukan hanya masalah menstabilkan harga, tapi pola distribusinya gimana? Ketersediaannya punya nggak? Jangan-jangan kita nggak punya. Nah itu hanya satu seperti itu. Jadi dilihat lagi dalam hal itu. Kalau memang dirasa kurang, tambahkan dalam hal itu. Kalau memang saya cukup, oke. Selanjutnya seperti apa? Nah ini yang mungkin perlu dilihat lagi. Jadi jangan langsung terpatok kegiatan ataupun programnya. Nah ini yang mungkin saya yakin lah kita sudah memahami di pola konsep di atasnya, tinggal kita menyambungkan ataupun menjaga konsistensi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu relevan sampai ke level bawahnya. Mungkin ada yang ketakutan dalam hal ini, Pak, kalau program kegiatan nomenklaturnya nggak nyambung semua, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kan tahu Bapak Ibu output realnya seperti apa. Karena kalau kita bicara nomenklatur kan sudah dikunci, kita nggak bisa banyak berbuat. Tapi Bapak Ibu di lapangan lah yang lebih tahu. Mungkin kalau kita bicara lomba itu tetap kita butuhkan, tapi tidak untuk menunjang kurikulum. Tapi menunjang apa nih? Agar misal peserta didik kita berkualitas dari secara keilmuannya, mungkin kita perbanyak mereka, kita kirim dengan lomba-lomba, masih relevan. Tapi kalau kurikulum kan jauh dalam kurikulum. Nah itu sih, jadi dilihat lagi dengan di layer. Jadi PR kita tinggal di layer bawah ya, dalam hal itu. Kalau kita bicara semangatnya ya, tinggal berada di level bawah saja dulu, di atasnya sudah ya nggak clear semua, ada beberapa yang perlu kita lihat lagi dalam hal itu. Nah itu ya, jadi di level bawahnya ini masih ada yang perlu. Jadi kalau menjaga CSR, dijaga aja
dipastikan kembali. Kalau memang tadi nggak relevan ya sudah, jangan dipaksakan untuk dimasukkan. Karena mungkin Pak ini ada kegiatan ini ataupun kegiatan ini, enggak, maksudnya apa, itu aja dulu. Terlepas nanti kegiatannya ternyata yang diminta indikator di SIPT seperti ini, tapi di praktek lapangan kita ganti kayak gini Pak, nggak apa-apa. Karena ini kan kita bicaranya pohon kinerja, kertas kerja kita untuk bahwa kita menunjukkan bahwa di Pemda Situbondo, Kabupaten Situbondo ini tahu nih bagaimana kita mengerti bagaimana strategi untuk mengentaskan kemiskinan, strategi untuk meningkatkan kualitas SDM kita, atau menjawab isu-isu strategis yang kita miliki. Jadi di layar atasnya sudah satu-duanya itu sudah sangat oke. Nah itu tinggal kita perbaiki. Nah saya yakin lah bisa. Teman-teman Situbondo, saya kan sebenarnya pada saat pembimbingan di Banyuwangi kan kita sudah banyak ya mengupas. Mungkin pada saat tindak lanjutnya yang mungkin saya belum melihat semua. Nah ini mungkin kesempatan kita untuk kita lihat lagi secara mendalam di layer bawahnya karena kalau Bapak Ibu kondisinya apalagi ingin mendapatkan predikat AA itu yang akan dijaga banget bahwa Bapak Ibu bisa mengerti cara apa sih, mana sih yang prioritas utama ataupun mana sih yang menjadi faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan, kegiatan-kegiatan utamanya seperti apa terobosan-terobosan yang Bapak Ibu lakukan dalam hal ini. Nah itu yang perlu kita ungkapkan dalam hal ini. Nah itu Bapak Ibu yang mungkin menjadi catatan ya, khususnya di perencanaan. Dan juga yang untuk temuan nomor 3 bisa jelaskan secara umumnya ya, memastikan review ini menjaga keselarasan dalam hal ini Bapak Ibu, menjaga keselarasan dengan dokumen jangka menengah dan juga jangka tahunan. Nah sebenarnya dalam hal ini Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa jangka pendek kita lebih baik sambil menunggu proses bahwa perencanaan jangka menengah ini kita lagi review. Nah itu sebenarnya nggak akan muncul rekomendasi ini lagi. Jadi pastikan kalau memang kita merubah PK kita atau perjanjian kinerja tahunan kita itu menjadi lebih berkualitas, bukan malah mundur, bukan malah mundur dalam hal ini. Nah itu karena sebenarnya kan proses evaluasi ini adalah proses bagaimana kita melakukan assist dan assess. Assist ini kita melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu, assess ini melakukan penilaian. Tapi kita perbanyak di assistnya dulu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu menjelaskan hal tersebut, silakan. Jadi bilang aja bahwa ini PK-nya lebih baik, berkualitas. Bapak Ibu tunjukkan. Misal dirasa dulu sasaran kita belum banyak berorientasi outcome sesuai kinerja utama kita, Bapak Ibu. Tapi dengan adanya PK baru yang mungkin baru bisa kita tindak atau ini menjadi lebih berkualitas. Nah, untuk merubah dokumennya saya kan butuh ngobrol dengan teman-teman Bapeda dan lain-lain. Ini butuh proses. Nah, tadi Bapak itu menjelaskan itu bahwa kita masih terkendala proses dan lain-lain. Tapi insya Allah di tahun depan prestasinya juga sudah mulai berubah. Nah, Bapak Ibu tinggal menjelaskan hal tersebut. Nah itu. Tapi kalau perubahannya malah menjadi lebih jelek, nah ini yang akan menjadi catatan bagi evaluator dalam hal ini. Nah, hati-hati pada saat kita tes ataupun pada saat wawancara dalam hal ini ataupun saat Bapak Ibu berinteraksi dengan evaluator, jelaskan hal tersebut, jelaskan perubahannya seperti apa. Atau biasanya kan ini kan akan diminta matriks tindak lanjut, jelaskan bahwa kita prosesnya sudah melakukan ini. Nah perubahan ini kita untuk menjaga keselarasan, tapi masih dalam proses untuk jangka menengahnya, misal seperti itu. Jadi matriks tindak lanjut yang mungkin nanti akan kami tagih tanggal 29 itu sebenarnya Bapak Ibu boleh Bapak Ibu nanti ganti lagi ataupun Bapak Ibu update lagi di bulan-bulan selanjutnya. Sebenarnya
Kenapa mungkin kami menyebarkan ya? Karena ada batasnya. Itu sebenarnya kita lebih ke arah memenuhi kebutuhan kami sih untuk potret. Karena kami insya Allah kemungkinan besar Bapak Ibu siap-siap evaluasi sakit akan maju. September kami dituntut harus selesai karena Pak Menterinya kan selesai di bulan September. Jadi kemungkinan besar September akan ada penyerahan untuk sakit. RP nggak bisa karena melibatkan WISU. ZI masih abu-abu antara tetap di bulan Desember anti korupsi nasional, anti korupsi sedunia atau ikut September. Jadi evaluasi kemungkinan besar habis Lebaran selang 2 minggu itu akan ada surat cinta dari kami Bapak Ibu untuk melakukan kick-off meeting, dan itu akan momen kami akan masuk evaluasi. Jadi agak cepat. Agak cepat itu sih Bapak Ibu, kemungkinan besar karena kami dituntut untuk itu mengejar Pak Menteri selesai di bulan September. Jadi proses evaluasinya akan dipercepat. Ya minimal kami September udah ada gambaran predikat mana yang naik, mana yang masih sama, mana yang turun. Nah itu yang di bulan-bulan September. Jadi setelah puasa bukan kita sakit tapi langsung gas. Nah, ini mohon pengertiannya juga dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi tahun ini memang tahun agak spesial, jadi agak dimasukkan. Nah itu sih. Jadi materi kita selanjutnya adalah kami ingin melihat potret Bapak Ibu sejauh mana sih tindak lanjutnya. Kalau memang masih dalam proses nggak masalah, dalam proses itu aja, tulis saja apa buktinya dalam masih proses. Nah, itu aja Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut bahwa ini sudah atau ini nggak boleh ada perbaikan, boleh diupdate lagi. Nanti pas evaluasi kita yang pasti kita lagi ada updating terbaru nggak atas materi tindak lanjutnya. Makanya materi tindak lanjutnya dibuat secara di spreadsheet Google ataupun di Google Doc ya Bapak Ibu, biar gampang update-nya. Jadi Bapak Ibu tak perlu ngirim file lagi, cukup di link itu, tapi Bapak Ibu bisa update tiap waktu, kan lebih mudah sebenarnya. Dengan adanya Google Spreadsheet dan juga Google Doc dalam hal ini, sebenarnya Bapak Ibu bisa update terus tanpa, yang penting kan sudah masuk linknya di Kemenpan. Nah itu ya, jadi bukan berarti nanti tanggal surat kami itu sudah nggak boleh ada tindak lanjut, nggak boleh, silakan update terus saja dalam hal ini. Nah itu terus keandalan data di temuan keempat. Nah ini mungkin dilihat lagi pola perhitungan formulasi kinerja utamanya atau formulasi ibunya. Pastikan ibu kita ada formulasi sehingga antara persepsi Bapak Ibu mengenai cara ukur dan juga persepsi cara ukur kami sama. Itulah terpenting kalau kita bicara dokumen ibu dalam hal ini. Ibu iki dalam hal ini adalah sebenarnya menjelaskan bagaimana sih cara mengukurnya. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin ada catatan dari evaluator itu bisa seperti ini. Sebenarnya kan indeks SBBE kan sudah ada ya, ada sarana formulasi itu kan sudah ditetapkan. Tapi di formulasi kita memformulasikan yang baru dalam hal ini Bapak Ibu. Nah ini mungkin kalau memang bisa direview, tolong direview indikator kinerja utamanya, sesuaikan dengan formulasi yang kalau memang sudah ada Bapak Ibu, kecuali kalau memang indeks mungkin ya, indeks kita buat sendiri silakan, atau cara indikator yang nggak ada secara nasional cara mengukurnya, monggo saja dalam hal ini Bapak Ibu, atau kita dengan tanda bintang bahwa ini cara perhitungan kami sendiri, silakan dalam hal ini. Kayak di Denpasar itu mereka ingin tetap kukuh menggunakan indeks pembangunan kebudayaan, kan itu hanya berlaku di provinsi kan, dalam hal ini. Tapi mereka menjelaskan di formulasinya bahwa ini adalah formulasi yang kita disesuaikan dengan karakteristik PEM
pemerintah kotanya. Nah, nggak apa-apa, silakan. Berarti kan penjelasannya ada dalam hal ini. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita menetapkan produknya. Nah itu ya. Jadi, ataupun mungkin kita buat indeks apa, silakan dalam hal ini. Misal indeks apa ya? Indeks sakit apa ya? Indeks sakit, indeks bla 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 lah dalam hal ini. Kalau indeks RP kan ada pola perhitungannya sendiri-sendiri. Jadi kalau memang sudah ada pola perhitungannya sendiri, ya sudah kita mengacu secara nasional. Kalau memang tidak ada, ya silakan buat indikatornya. Misal ini, persentase PMKS yang mandiri. Nah, kan secara nasional nggak tahu mandiri itu apa. Kita buatkan formulasi sendiri, silakan. Mengacu apa? Undang-undang terkait dengan kesejahteraan sosial, silakan. Karena memang secara nasional nggak diatur secara baku. Nah ini yang dilihat lagi secara formulasi ada, karena ada juga catatan yang dokumen ikunya tidak menjelaskan formulasi. Nah kan akhirnya datanya kami ragukan dalam hal gimana cara Bapak Ibu tahu cara perhitungannya, datanya siapa, siapa tanggung jawab siapa. Kan formulasi itu yang terpenting itu bahwa, nah mungkin di situ bodoh masih ada semoga dokumen IKU itu sebenarnya tidak dibuat per tahun dalam hal ini. Dokumen IKU itu nggak terbatas waktu. Misal dalam 10 tahun kinerja utama kita itu ya nggak apa-apa. Nah ini yang ada yang mungkin ada yang dibuat per tahun dalam hal ini. Dan itu ada targetnya. Iya. Saya nggak tahu ini perkembangannya dari mana kan tiba-tiba IKU ada target. Sebenarnya IKU itu adalah jembatan, dokumen untuk menjembatani antara kita tahu di bahwa kinerja utama kita ini atau key performance indicator kita ini, kalau secara teori kan seperti itu, atau KPI kita ini. Terus bagaimana cara formulasinya atau cara hitungnya? Yang terpenting indikator kinerja itu dalam hal Bapak Ibu. Formulasinya dan bagaimana sumber datanya kita peroleh dan penanggung jawabnya siapa. Itu aja kinerja utama yang paling penting. Kalau kita bicara dokumen, bukan ada target, bukan ada target yang dibuat per tahun, tidak. Kecuali kalau memang di tahun depan IKU kita mungkin ada perbaikan, Pak, silakan ditetapkan yang terbaru. Tapi selagi tidak berubah dan juga itu mesti relevan dalam hal ini Bapak Ibu, IKU kita nggak usah ubah, nggak masalah dalam hal ini. Jadi IKU itu bukan dokumen tahunan seperti itu, atau tidak ditetapkan setiap tahun. Mau ditetapkan 3 tahun sekali atau 3 tahun mau dirubah, 2 tahun mau dirubah, ya silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah kita masing-masing atau sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah itu yang menjadi catatan kita yang keempat. Nah yang kelima ini yang akan saya highlight besar dalam hal ini Bapak Ibu. Sepertinya kita sangat kurang di sini dalam aplikasi pengukuran kinerja. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pertama, saya kurang tahu kalau di catatan evaluator dalam hal ini, apakah benar pengukuran kinerja kita itu hanya terkait dengan upload dokumen? Itu ya. Mungkin kalau memang hanya upload dokumen, mohon maaf Bapak Ibu, itu kurang. Mungkin dulu oke dalam hal ini pada saat kita bicara situ bondo mau ke B ataupun mau ke BB. Tapi kalau sudah A dalam hal ini Bapak Ibu, kita dituntut agak sedikit lebih dalam hal ini. Maksudnya gimana? Bahwa kita menunjukkan bahwa pengukuran kita sudah berjalan secara elektronik dan juga pengukuran kinerja itu bukan hanya pengukuran masalah realisasi keuangan, tapi juga monef kinerja. Saya yakin, mungkin saya belum pernah melihat aplikasi Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu di Situ Bondo pasti punya e-monef terkait dengan capaian kinerja ataupun monef terkait dengan rencana aksi yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu kalau kita bicara nilai di A itu seharusnya itu harus
saklek dalam hal ini Bapak Ibu, harus punya dan juga harus berjalan. Nah ini sepertinya perlu ada komitmen dari teman-teman. Kalau memang wadahnya sudah ada, dari teman-teman Bapak dan organisasi dalam hal ini, tolong maksimalkan optimalisasi pengisiannya. Pengisian dalam hal ini seperti apa? Progresnya, progres capaiannya. Saya yakin Bapak Ibu punya lah. Kalau memang sudah menerapkan TPP seharusnya ada. Saya yakin untuk monef apa? Misalnya pembayaran TPP Bapak Ibu kalau memang sudah mengacu kinerja seharusnya itu clear dalam hal ini. Tinggal mungkin kita kemarin belum menunjukkan hal tersebut. Atau mungkin kalau memang belum ada atau mungkin di teman-teman Bapak sudah ada masalah monef realisasi output realisasi anggaran. Nah coba tambahkan fitur terkait dengan monef capaian kinerja. Nah monef capaian kinerja ini kayak gimana? Pertama capaian kinerja di level Pemda. Nah ini bagaimana nih monef capaiannya atau monef pertriwulanannya terkait dengan capaian yang dimiliki oleh kepala daerah. Di triwulan 1 berapa, triwulan 2 berapa, triwulan ketiga berapa, triwulan keempat berapa, atau di terakhirnya seperti apa di akhir tahunnya. Nah ini juga berlaku di Pemda, di perangkat daerah di level eselon 2-nya. Nah eselon 3-nya itu seperti apa juga, eselon 4-nya seperti apa. Sebenarnya itu adalah monef rencana aksi Bapak Ibu. Nah, rencana aksi itu kan berisi terkait dengan sasarannya apa, programnya apa, kegiatannya apa dalam hal ini. Output kegiatannya apa, terus baru dimonef kan, triwulan 1, 2, 3, 4 programnya dimonef triwulan 1, 2, 3, 4. Nah itu kalau memang sudah ada ya tinggal dioptimalkan dalam hal ini Bapak Ibu. Nah pasti akan timbul pertanyaan, Pak gimana yang target triwulanannya tidak muncul tiap per triwulan? Karena ada yang seperti itu. Kita bicara outcome, apalagi misal terkait dengannya kayak indeks perencanaan ataupun mana ya inspektorat tindak lanjut hasil rekomendasi temuan atau nilai sakit deh. Nilai sakit kan nggak muncul per triwulan kan, tapi kan munculnya itu di TW4, di TW3 ya, atau di TW4 lah TW4 dalam hal ini. Nah TW1, 2, 3-nya kosong Pak, gimana itu? Sebenarnya bukan kosong dalam hal ini. Bapak Ibu kan perlu mengontrol di bawahnya untuk mendapatkan analoginya gitu, untuk mendapatkan untuk mendapatkan nilai sakit yang baik, untuk mendapatkan UPD yang nilai sakitnya A. Nah di inspektorat kan gitu. Itu kan baru muncul setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi ya, teman-teman inspektorat di TW3 ataupun di TW4 baru ketahuan nih berapa persen OPD yang nilai sakitnya B atau BB atau A dalam hal ini. Nah TW1, 2, 3-nya kan pasti akan kosong kalau kita bicara realisasi. Kalau kita dituntut dalam hal ini dituntut untuk kan pasti kalau kita bicara monef loh TW1, 2, 3-nya kan nggak bisa kita tentukan karena ini outcome itu nggak selalu muncul per triwulan. Ada yang munculnya di momen-momen tertentu, di TW tertentu, kecuali kayak jumlah produksi mungkin bisa per triwulanan ataupun apa ya, bisa dikontrol per triwulanan. Nah tapi kalau kita bicara kayak tadi inspektorat baru muncul kan triwulan ketiga atau 4. Nah kalau triwulan 1, 2, 3-nya kalau kita bicara pembayaran TPP dalam hal ini dapat dari mana Bapak Ibu? Nah berarti kan ini harus ada formulasinya biar fair ya. Kalau kita bicara ya kan kasihan kalau teman-teman yang lain ada pertriwulanannya terus di momen TW2 dia nggak tercapai, tapi yang satu munculnya baru di TW4 terus dapat tukinya, tahu tukinya yang TW4 itu kalau memang nggak ditetapkan 100% yang ditetapkan menjadi di bawah dalam hal ini kan menjadi nggak fair. Oke, sebenarnya bukan dilihat kalau memang muncul di TW tertentu, di TW4 atau TW3
Bukan berarti TW 1, 2, 3-nya nggak ngapa-ngapain ya Bapak Ibu. Pasti perlu persiapan ya. Untuk mendapatkan nilai sakit B atau untuk agar perangkat daerah itu mendapatkan nilai sakit A, B, B. TW 1 kan pasti inspektorat harus melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, memberikan konsultasi. Apa nih target kemarin? Bapak Ibu harus menindaklanjuti ini. Nah, di TW 1 mungkin inspektorat juga melakukan meminta matriks tindak lanjut, kan seperti itu. Bapak Ibu. Nah, hal itu dilakukan mana? Di bawahnya Bapak Ibu, di bawah inspektur dalam hal ini. Baik, mungkin bisa di irban kah, ataupun bisa di level auditornya dalam hal ini. Nah, ini yang kita jaga. Jadi yang kosong tadi bukan berarti kosong, tapi ada target kinerja. Jika di bawahnya itu target kinerjanya tidak tercapai, maka dia nggak tercapai pembayaran TPP-nya berdasarkan hal tersebut. Berarti dia tidak bisa mengontrol bawahannya dengan baik, yang menyebabkan akhirnya kinerja nanti di akhir tahun itu tidak tercapai. Lebih fair dalam hal itu. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di Surabaya. Mereka melakukan pola tersebut. Jadi kalau memang di TW keempat itu akan terjadi pola perhitungan yang komposisinya mereka menghitung dari capaian kinerja juga. Jadi ada kalau TW 1, TW 2, TW 3 mereka itu mengambilnya dari realisasi pencapaian target yang ada di bawahnya. Selagi di bawahnya itu menetapkan target di TW 1-nya itu tercapai, maka tanggung renteng satu organisasinya tersebut TPP-nya nggak dipotong secara kinerja. Tapi kalau ada yang tercapai, tanggung renteng itu turun dalam hal ini. Lebih fair dalam hal ini. Jadi yang anak buah itu bertanggung jawab masalah kinerjanya, yang pimpinan mengawasi agar di bawahnya ini berkinerja. Bukan berarti kalau yang nanti kinerjanya baru muncul di TW 4, bukan berarti TW 1-nya nggak ngapa-ngapain dalam hal ini. Nah, konsep itu yang coba dikembangkan. Saya yakin dalam hal ini Bapak Ibu sudah, apalagi dengan SKP baru kan sebenarnya pola itu akan sangat kelihatan. Kan pola SKP kan sekarang nyantol gitu. Mana sasaran kinerja atasan yang Bapak Ibu tunjang. Berarti kan pola cantolannya sudah kelihatan. Nah, ini kita tarik menjadikan dasar pemberian tunjangan kinerja itu sangat fair menurut saya dalam hal ini. Jadi kalau unit kerjanya nggak tercapai, tanggung renteng semua yang kena. Tanggung renteng semua yang kena dalam hal ini. Nah, itu yang mungkin didorong ya kalau kita bicara pembayaran next step yang lebih tinggi lagi. Tapi setidaknya kita melakukan pengawalan MONEF dulu ya. Pengawalan MONEF yang saya yakin mungkin kita kemarin belum menyajikan aplikasi yang kita punya. Saya berpikiran positifnya kita punya mungkin belum optimal. Nah, rekomendasinya kan seperti itu, meningkatkan komitmen. Itu sebenarnya evaluator itu adalah menegur halus Bapak Ibu bahwa ini loh aplikasinya nggak efektif, isinya nggak ada, atau isinya belum semuanya diisi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu kesempatan kita untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja kita berjalan kok. Saya yakin dalam pemberian TPP kita pengukuran kinerja kita berjalan. Cuman mungkin tingkat kepatuhan kita untuk melaporkan di dalam sistem pengukuran yang kita miliki yang perlu kita perbaiki dalam hal ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya itu akan menjadi, kembali lagi, akan menjadi apa ya, penting buat Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu lebih enak membahasakan di laporan kinerja. Sebenarnya kan dengan adanya pengukuran itu menjadi modal kita untuk memasukkan atau menyusun analisis laporan kinerja yang kita miliki. Kalau nggak tercapai, nggak tercapainya di mana? Di program ini atau di kegiatan ini nggak optimal nih penyampaiannya. Analisis Bapak Ibu kuat. Nah, kalau pengukuran kinerja nggak dilakukan secara berkala ya, biasanya yang bagian penyusun laporan kinerjanya mesti datanya di mana?
Ada yang ketawa, berarti kan sudah mengalami susahnya sudah laporan kinerja. Sebenarnya nggak susah laporan kinerja itu susah. Datanya seringkali gelap. Karena kalau kami juga merasakan dalam hal ini Bapak Ibu, karena Menpan kan kalau deputi kami itu sebagai penyusun lakitnya presiden. Itu kalau kita nggak ada datanya, kita juga pusing. Di RPJMN ngomongnya gini, atau di RKP ngomongnya ini, bla 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 bla, sasarannya ini, indikator ini, targetnya ini. Pada saat ditarik, sasaran ini, indikator ini ada, targetnya ini ada, nggak ada pengakunya. Nah kan itu lucu. Terus mau dibawa dikata-katain apa dalam hal ini? Itu banyak Bapak Ibu. Dari sasaran sekitar berapa itu, sasaran prioritas kita ada 7 atau 8, 3 nggak ada pengakunya kan? Sama aja kita bingung dengan ini apa nih? Indikatornya apa? Nggak ada. Indikatornya ada, nggak ada yang ngaku. Nah, tapi kegiatan proyeknya ada yang ngaku, kan aneh. Kegiatan proyeknya ada yang ngaku, kegiatan prioritasnya ada yang ngaku. Pada saat kita tarik ke atas, nggak ada yang mau lempar bodi semua. Nah, kementerian siapa yang mau ngaku kan? Dan ini nggak dijaga di Bapenas. Itu ya, itu LKJIP atau Lakip Pak Presiden tahun 2022 banyak ya. Jadi ada sasarannya, ada indikatornya, ada targetnya, nggak ada pengakunya. Terus tapi proyeknya ada, anggarannya ada, dijalankan dalam hal itu. Tapi nggak tahu hasilnya siapa yang tanggung jawabnya. Iya, kita juga geleng-geleng ini gimana sih? Nah, itu pada saat jahitnya di laporan kinerja kita juga tahu, merasakan bagaimana Bapak Ibu kalau menyusun laporan kinerja. Kalau datanya udah kayak lelembut dalam ini, bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Nah ini ya agak merinding laporan kinerjanya. Nah itu ya. Nah yang pusing nanti yang bagian nyusun laporan kinerja ya. Minta data aja kadang-kadang susah banget. Tapi lah kalau udah keluar nilainya ya Bapak Ibu, yang disalahkan siapa yang nyusun biasanya. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa pengukuran kinerja itu penting ya dari sisi dari sisi nanti manfaatnya Bapak Ibu rasakan pada saat menyusun laporan kinerja, datanya menjadi valid, datanya menjadi kuat, enak analisisnya, nggak belibet ataupun nggak bingung pada saat mencari data-data yang dimiliki. Terus menyempurnakan kualitas laporan kinerja serta meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan rencana tindak lanjut spesifik konkret. Nah ini mungkin masalah terkait dengan kualitas penyusunan laporan kinerja kita ya. Tadi mungkin gambarannya karena memang ada mungkin beberapa perangkat daerah bingung pada saat menganalisis capaiannya nggak ada datanya. Ya akhirnya analisisnya nggak tahu lari kemana-mana dalam hal ini dan juga bingung upaya ke depan seperti apa. Nah, itu sebenarnya di Permen paling kita kan sudah sangat jelas banget secara kalau kita bicara kualitas ya. Terus sama dan nomor 6, 7, 5, misalnya nah 8, 9 itu mungkin lebih banyak yang dikupas adalah teman-teman dari inspektorat dalam hal ini masalah laporan hasil evaluasi yang dikeluarkan ataupun kualitas dari LHE yang dikeluarkan. Jadi di nomor 8 mungkin terkait dengan kapasitas evaluator dalam pelaksanaan evaluasi elektabilitas kerja karena mungkin dalam menggunakan instrumen evaluasi mungkin belum memberikan catatan rekomendasi yang optimal. Juga mungkin di bawah juga masih saran. Temuan konkret berarti kan masalahnya adalah terkait dengan PLH kita belum sepenuhnya berkualitas dalam ini. Pada saat saya baca di rekomendasi atau catatan dari
evaluator, saya juga sempat kaget LHE yang Bapak Ibu mungkin teman-teman evaluator dari inspektorat ya, ataupun nggak tahu tim evaluatornya apakah gabungan dari Bapeda Inspektorat dan juga Bapeda Inspektorat dan juga organisasi, saya nggak tahu. Cuman kalau di dalam hasil evaluasi itu yang mungkin persepsi saya, mohon maaf kalau saya salah ya Bapak Ibu ya, sepertinya proses evaluasi kita hanya berdasarkan laporan kinerja. Itu yang pertama, persepsi pada saat saya membaca pertama laporan kinerja kita, laporan kinerja, LHE internal yang Bapak Ibu keluarkan, sepertinya kita hanya berpatokan pada teman-teman evaluator, bukan evaluator ya, evaluator berpatokan hanya pada satu dokumen, yaitu laporan kinerja. Mungkin ya kalau memang salah mohon maaf dalam hal ini. Tapi saya baca rekomendasinya seperti itu. Itu baru baca satu ya, saya belum baca semua. Satu dalam hal ini. Itu permasalahan mungkin persepsinya saya yang pertama, atau permasalahan utama yang mungkin menjadi catatan bagi teman-teman evaluator ya. Pada seharusnya evaluasi itu atau teman-teman evaluator itu menjadi QA, quality assurance, bagi teman-teman perangkat daerah. Atau dengan gampang, bahasa gampangnya itu adalah Bapak Ibu evaluator itu bertindak sebagai kemenpan di daerah dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu menilai yang seperti yang kami lakukan. Berarti Bapak Ibu bukan dokumennya hanya di laporan kinerja, tapi Restra, BK, IKU, Reja yang ada di Restra dalam hal ini yang ada di perangkat daerah. Jadi laporan kinerja itu hanya 10 poin dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi dokumen yang paling terakhir kalau kita bicara laporan kinerja. Nah itu kayak persepsi pertama saya, kita evaluasinya masih hanya melihat dari dokumen laporan kinerja. Walaupun pada saat keluar itu ada komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Tapi karena kenapa kok saya bicara seperti itu? Karena temuannya hanya laporan kinerja. Mohon maaf ya Bapak Ibu evaluator, mungkin saya salah persepsi ini. Nanti bisa diklarifikasi ataupun dibenarkan kalau karena saya lihatnya hanya rekomendasinya kok ini kok dari 4 komponen yang dibahas hanya laporan kinerja. Jadi seakan-akan persepsi saya, evaluasi kita hanya di laporan kinerja saja kan? Nah, padahal di komponen lain itu nilainya masih optimal. Kenapa itu nggak jadi catatan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tadi saya sudah sampaikan, kita secara komponen belum optimalnya semua. Nilainya A, oke. Tapi A itu kan 80, berarti kan masih ada ruang space untuk perbaikan agar kita aja kabupaten pilihnya AA. Tapi catatannya hanya di Lakip aja, berarti kan yang nanti optimal hanya di Lakip aja, jangan nggak optimal. Kan gitu kan. Analogi sederhana saya seperti itu. Karena catatannya hanya di Lakip gampang ditangani cutinya. Karena analogi seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu belum optimal, ungkapkan di dalam LHE-nya dalam hal ini. Terus LHE permasalahan ketiga, ini sepertinya ada pola pikir yang agak terbalik. Kalau Bapak Ibu di Situbondo, kita kan nilainya A. Pernah nggak kami mengeluarkan catatan Bapak Ibu, kecuali pedoman ya, karena pedoman baru ditagihkan 2021 kemarin di Permen 88 ini, pedoman ini menjadi wajib. Misal dokumen, pernah nggak kami Bapak Ibu belum menyusun dokumen ini di Bapak Ibu sejarah Bapak Ibu dari tahun berapa sampai sekarang, pernah nggak kami berikan temuan belum menyusun dokumen bla bla bla? Enggak. Tapi di evaluasi internet kita itu memunculkan hal tersebut.
dengan kondisi OPD itu sudah A. Analoginya, kalau nggak punya dokumen itu, kenapa nilainya A? Karena pemenuhan itu lebih dahulu daripada implementasi. Karena analoginya gini, Bapak Ibu punya HP, baru Bapak Ibu bisa manfaatkan ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya HP, tiba-tiba kita bicara, oh implementasinya jelek banget. Tahu dari mana? Oh, saya nggak punya HP. Nah, di situ itu akan menjadi apa? Nggak logis nih LHE. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin karena yang menjadi catatan mungkin evaluator kemarin ya, ini LHE-nya menjadi nggak logis. Nilainya kondisinya sangat baik, sangat memuaskan kalau tapi temuannya belum ada dokumen laporan kinerja tribulanan. Nah, kenapa kok nilainya maksimal? Dalam hal seperti itu. Kalau dengan kata lain gini Bapak Ibu, kalau itu temuannya masih sangat minor, misal belum ada dokumen, sebenarnya itu nggak perlu masuk di Bapak Ibu, nggak perlu kita tuangkan di dalam LHI kita. Dalam hal ini dorong mereka, apalagi bikin dokumen, dorong mereka. Bu, coba buat laporan kerja triwulanan. Saya yakin dalam seminggu jadi. Nggak perlu kita tulis di situ. Nah, karena itu nilai kondisinya sudah A dalam hal ini Bapak Ibu. Tapi dokumennya kita punya, kan menjadi aneh dalam hal ini. Seharusnya kalau sudah posisinya A, itu sudah bicara di kualitas dan implementasi. Implementasinya yang banyak kurangnya. Nah, ini yang mungkin persepsi itu yang saya minta tolong dari teman-teman evaluator, coba dilihat lagi kalau memang, jadi jangan terpatok kalau ini evaluasi ini bukan audit. Nah, itu kembali lagi, evaluasi itu bukan audit. Jadi persilahkan teman-teman dari evaluator, bolehkan mereka untuk melakukan perbaikan. Sampai kapan? Ada tenggat waktunya. Tinggal aja Bapak Ibu ini 1 bulan ya. Dilihat lagi 1 bulan. Kan pasti akan ada momen, yuk nyusun LHE atau yuk nyusun laporan hasil evaluasi. Nah, itu sudah tutup koridornya untuk perbaikan. Nah, itu aja Bapak Ibu evaluator. Jadi mungkin kita samakan persepsi dulu bahwa evaluasi ini bukan hanya laporan kinerja, tapi keseluruhan secara perencanaan pengukuran dan juga pelaporan sampai evaluasi, terus kualitas dari evaluasi kita perbaiki, bukan hanya berisi terkait dengan temuan sederhana, tapi benar-benar permasalahan utama spesifik seperti apa, bukan hanya pemenuhan lah ya. Kalau pemenuhan Bapak Ibu gini, kalau temuannya pemenuhan dalam hal ini, berarti seharusnya kondisi OPD tersebut masih CC aja udah sangat tinggi gitu. Tapi ini enggak di A, tiba-tiba kita nggak ada temuan dokumennya. Nah, ini yang muncul di AI yang disajikan di dalam yang menjadi sorotan atau catatan bagi evaluator ya. Nah, itu yang saya juga bacanya, oh ini kayaknya kenapa muncul rekomendasi bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas evaluator atau inspektorat perlu ada peningkatan masalah evaluasi, sehingga evaluasi itu bisa menjadi QA-nya, menjadi QC-nya, menjadi quality control-nya, jadi manufacturer. Ya sama lah kayak BPK, sebelum BPK masuk kan inspektorat kan sudah bergerilya untuk setidaknya merapikan, setidaknya memperbaiki hasil-hasil temuan ataupun teman-teman administratif lah yang kecil-kecil, sehingga tidak banyak nih temuan krusial di BPK. Nah, atau bahkan adanya potensi-potensi kerugian negara itu bisa dicegah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus yang lain ini yang di bawah itu adalah terkait dengan isu strategis tema kemiskinan kita sih dalam hal ini Bapak Ibu. Karena kan kenapa ini muncul dan baru ya muncul ya? Karena kami baru dikasih akses ICPD oleh teman-teman Kemendagri.
Nah di situ Bapak Ibu kan minta tagging program kegiatan untuk pengentasan kemiskinan. Nah kami bisa melihat hal tersebut. Nah saya kurang tahu kalau Singapura, saya pernah menemui itu di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur juga ada yang program kegiatannya itu atau kegiatannya lah itu agak aneh dalam hal ini Bapak Ibu untuk pengentasan kemiskinan. Saya nggak tahu apa kegiatan apa di kemiskinan untuk tata rias, saya kurang tahu. Ada ya walaupun nilainya gede sih, ratusan juta dalam hal ini. Ya mungkin buat pelatihan, cuman ini apa nih tiba-tiba ada tata rias gitu. Mungkin buat pelatihan tata rias kali ya. Tapi saya kurang tahu juga apakah memang daerah tersebut mendorong keluarga miskin ataupun pelatihannya itu kenapa kok tata rias dalam hal ini? Apakah mungkin mau dijadikan MUA semua atau gimana ya kalau tahu? Nah itu. Terus ada juga yang tagging ke TV kabel. Saya kurang tahu apakah memang secara nomenklatur ya. Saya mungkin TV kabel ini ke internet. Bukan buat apa kalau kita bicara ini analoginya. Buat apa masyarakat miskin buat TV kabel dalam hal ini? Mau dikasih tontonan gratis TV kabel Indonesia kan gimana? Nah ini yang secara tagging itu ya kalau kita belum mendalami secara dalam, tapi dari situ udah ada beberapa yang tagging mungkin perlu kita catatan. Dan satu lagi ada yang taggingnya ke luar negeri itu yang ada. Ini nggak bisa diselamatin ke luar negeri maksudnya apa? Tagging kemiskinan. Dikira-kira perjalanan dinas luar negeri mau belajar penanganan kemiskinan di negara mana gitu. Wah, saya Zimbabwe kan ada nilai saya ketawa pada saat ini lah, ada main gede Bapak Ibu berapa miliar gitu. Ini kayaknya mungkin atau nggak tahu ya salah men-tagging atau kayak gimana dia. Nah tapi provinsi mana ya? Dan provinsi di Indonesia masih ada yang kayak gitu jadi kemiskinan nggak tahu belajarnya dari mana. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah taggingnya kayak kita kaget kan perjalanan dinas luar negeri untuk penanganan kemiskinan. Oh mungkin menangani kemiskinan di Ethiopia gitu caranya. Atau di Korea, kan Korea merupakan negara yang berhasil berhasil menjadi negara maju kan. Mungkin belajar di situ, tapi kita bolak-balik belajar di situ ya bukan masalah pengentasan kemiskinan, masalah hidup. Karena kalau pengentasan strategi dia menjadi maju itu mungkin penggemar K-pop udah tahu caranya kayak gimana. Karena ada orang-orang taipan besar yang menguasai Korea, yaitu ya mereka diberikan karpet merah oleh pemerintah. Jadi yang kontrol ya yang taipan itu di Korea. Itu cara Korea. Setahu saya cara yang dijelaskan di drama-drama K-pop itu kan ngomongin itu dalam hal bagaimana dia Korea itu percaya karena memang Samsung, apalagi ya saya lupa. Saya tahunya Samsung perusahaan apa tiga atau lima besar itu yang menjadi pemegang kunci Korea pemerintahan. Karena makanya mereka kalau anak buahnya atau apa yang anak itu kasusnya langsung ditutup dalam mereka. Nah itu cara mereka. Nah Indonesia pakai cara itu ya bisa pasti akan ada hal-hal yang lain. Nah itu ibu. Jadi kita temukan hal-hal yang agak mungkin nggak tahu dari mana dasar penetapan target taggingnya dalam hal ini kok muncul yang ada. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang menurut kita wajar logis dalam hal ini secara tagging. Tapi ada tagging yang agak logis seperti itu menjadi aneh catatan dalam hal ini. Sampai saya coba menulis berapa sih porsi yang benar-benar ke masyarakat, paling hanya 20 atau 30%, yang lainnya nggak tahu. Nah itu yang kami di situ Bondo, karena itu dikasih aksesnya itu hanya tim khusus dalam hal ini. Saya melihat punya saya saja dalam hal ini
Jadi saya tahu nih masalahnya di mana di beberapa kabupaten kota ya, tagging untuk kemiskinan ya. Mungkin untuk kedepannya coba dilihat lagi teman-teman, jangan sampai ada yang tagging yang aneh-aneh lagi. Ya menurut saya ya tadi kayak mungkin tata rias ya masih analoginya masih saya bisa terima dalam hal ini. Tapi kalau yang TV kabel juga ya. Tapi kalau untuk perjalanan dinas di luar negeri mungkin untuk memang benar kata Bapak provinsi dalam hal ini yang menjadi agak aneh. Karena saya juga coba di kabupaten kota nggak ada ya perjalanan dinas ke luar negeri. Sama tahu ada kan? Oh nggak ada, nggak ada pos anggaran. Nah itu Bapak Ibu yang mungkin ya saya dapat sampaikan catatan-catatan yang tadi, rekomendasi-rekomendasi tadi. Nah itu semua yang mungkin didorong khususnya di perencanaan dan juga di pengukuran. Mungkin kita di perencanaan sudah mulai on the track untuk kita tindak lanjuti. Yang pengukuran ini yang perlu kita optimalkan. Mungkin itu Pak Kapan dan juga Pak Kapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya. Kita kasih close untuk ya. Baik, terima kasih luar biasa presentasi dari Pak Novan dan Salepi. Teman-teman sekalian, saya mau nanya ke Pak Agung dulu ini, sampai jam berapa Pak Agung? 9. Sampai jam berapa? 10 ya? 9. Baik teman-teman sekalian, saya tidak perlu mereview lagi apa yang telah dijelaskan. Yang jelas ada 12 rekomendasi seperti mungkin ya Bapak lihat dan Ibu telepon kalau paparan di sana, baik itu menyangkut setting target, baik itu mengikut kebutuhan kinerja dan bahkan tagging kemiskinan nanti yang sudah saya prediksi bukan daerah kabupaten. Nah, kalau daerah kabupaten nggak mungkin lah ya. Dan itu provinsi mana ya tandakan sama rumput kan ya. Karena tidak perlu mempersoalkan. Baik, saya kasih kesempatan 2 teman saja karena saya lihat teman-teman sudah lampunya agak redup ya. Lampunya agak redup. Ini pertanda apa? Namun demikian kita kasih kesempatan terutama untuk tim sakit ini dan tidak menutup kemungkinan dari perangkat daerah dan kecamatan untuk memperdalam lagi, mempertanyakan kembali atau ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih detail lagi dari Mas Novan. Nah, saya persilakan pertama mungkin dari tim sakit, baik itu inspektorat, Bapeda, BKAD maupun perangkat daerah yang lain, termasuk asisten. Itu silakan dari inspektorat. Langsung sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Pak, saya dari Inspektorat Pak. Kami tanyakan pertama, tadi poin yang rekomendasi nomor 5 Pak mengenai capaian kinerja yang sampai pada triwulan 4 baru tercapai. Misalkan tadi kan kita analogikan tentang Inspektorat Pak ya, misalkan kita di triwulan 4 kita anggaplah misalkan ada 10 PD dengan nilai 20 PD dengan nilai sekian A. Itu tercapai pada triwulan 4. Di kinerja bawahannya auditor, evaluator sudah kinerja, coba pendampingan terhadap PD yang ada. Apakah di dalam triwulan 3 itu capaian kinerja OPD, kita bicara kinerja OPD Pak ya, berarti 2 bagi 4, berarti sudah capai 5 gitu Pak. Misalkan kinerja bapaknya sudah bekerja, sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan kita itu namanya rekomendasi, input gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk penyempurnaan persepsi Pak ya. Di dalam LHI kita memang kita lebih banyak menyebutkan tentang laki Pak. Cuma situ bukan hanya kita laki Bapak. Kita sini diberikan pada
ada monef Bapak. Jadi kita hanya penyebutannya aja adalah Lakin di triwulan 1, 2, 3 dan 4. Di tahun 2023 ini kita tim evaluator sudah berikan penekanan pada OPD untuk memperbaiki kualitas terutama dalam monef. Dalam monef itu Bapak bukan hanya kinerja yang dicapai pada OPD per triwulan, kita juga membreakdown. Misalkan ada kinerja tercapai, apa permasalahannya, apa rekomendasinya, kemudian tinjaunya bagaimana, itu kita terus berkesinambungan. Triwulan 2 dia harus menjawab triwulan 1, triwulan 3 menjadi triwulan 2, itu terus Pak. Jadi itu ada pada monef. Mungkin di wilayah kita punya adalah Lakin, betul Pak. Cuman nanti sekali lagi yang kita evaluasi adalah monef OPD. Di dalam monef juga kita juga melihat juga bagaimana atensi atasan. Itu juga kita melihat dari itu dokter hadir, ada nggak atasan itu kalau PD hadir situ. Kemudian juga ada notulen rapat Bapak, itu semua ada di dalam monef. Sehingga saat kemarin sekali lagi di LKI itu banyak kita bicara soal kualitas, dan juga sekali lagi kita dalam LKI ini kita juga banyak mengambil beberapa dari narasumber, baik itu dari masalah langsung juga dari BTEC. Sehingga kita kemarin itu lebih banyak mengedepankan atau berkepada monef triwulan, Pak. Sehingga kemarin ada di LKI kita itu bunyinya adalah pertemuan dalam Lakin, Pak. Itu Pak, sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin mewakili komponen evaluasi kualitas kinerja internal dari inspektorat. Mungkin bisa dijawab langsung Mas Novan. Pertanyaannya mungkin sudah dicatat, saya belum mulai. Siap, terima kasih Bapak Soni dari inspektorat. Yang pertama terkait dengan setting target per triwulan. Sebenarnya ini mungkin ini juga baru diterapkan di Kemenpan ya, untuk setting target ini. Kita bagusnya teman-teman dari MKKS kami dalam hal ini, kami sebelum triwulan pertama atau di bulan-bulan kemarin lah, bulan-bulan Oktober akhir sampai Februari pertengahan dalam hal ini, kami diminta atau dituntut untuk membreakdown TW1, TW2, TW3, TW4-nya itu, atau TW target kita akan tercapai di TW4. Kita disuruh membreakdown atau suruh membuat kamus capaian di TW1, TW2, TW3. Kamus capaian ini apa? Berisi terkait dengan apa yang kami lakukan untuk memenuhi TW4 itu terjadi. Nah, nanti itu dijadikan base menghitung capaian TW1, TW2 dan juga TW3. Jadi kami ditetapkan di situ ada targetnya berapa. Misal kayak tadi TW1 kami dituntut kami melakukan asistensi ataupun pendampingan di beberapa kabupaten kota, misalnya atau instansi pemerintah. Misal yang kami dampingi itu adalah 50 instansi pemerintah dalam hal ini. Tapi kita juga lagi mempersiapkan database untuk misal terkait dengan kita menyiapkan database untuk membuat pra-evaluasi itu berapa dokumen atau berapa database dalam hal ini. Nah, itu akan dijadikan target di TW1. Jadi kalau setting target yang nanti Bapak tanyakan itu kita kembalikan lagi ke masing-masing OPD untuk masalah mau 5 maupun 3 atau berapa jumlahnya. Tapi yang nanti minta tolong dijaga adalah konsistensi atau gambaran hasil dari TW1, TW2, TW3 nya seperti apa. Masalahnya nanti 5, 6, 7, 8 kita ngikut atau sebenarnya kita menyerahkan ke Bapak Ibu. Jadi yang paling terpenting adalah Bapak Ibu bisa membreakdown tadi. Bukan berarti capaian kinerjanya hanya muncul di TW4, tapi di TW1, 2, 3 nya itu apa sih yang kita lakukan. Itu kalau di kami melihatnya itu yang paling penting.
masalah settingnya 5 atau 3 dan lain-lain, breakdownannya itu sesuai dari masing-masing kebutuhan dari perangkat daerahnya atau instansi pemerintahnya. Jadi nanti ya itu di sistem pengukuran kami sih, sistem pengukuran kinerja. Jadi kami mempunyai aplikasi untuk melakukan pengukuran capaian kinerja. Nah, kalau di situ kode saya kurang tahu apakah kita punya aplikasi tersebut sehingga itu dapat dimonef. Tadi kalau kita sambung dengan pertanyaan kedua kan kita ada lapkin pertriwulanan sebagai bentuk e-monef. Nah itu sebenarnya lapkin pertriwulanan itu berdasarkan target setting yang Bapak Ibu tetapkan sebenarnya di e-monef tadi. Nah di situ sih Pak mungkin yang nanti akan dijadikan dasar ataupun landasan untuk setting target ataupun untuk melakukan pengukuran itu di e-monef laporan kinerja triwulan yang sudah ditetapkan. Kalau seperti itu berarti untuk e-monef kita sebenarnya sudah ada Pak? Sudah berbasis aplikasi atau masih belum? Oh belum. Ya. Nah ini kalau kita berarti untuk tahu TW1, TW2, TW3 ini itu tercapai atau tidak Pak? Itu nanti berdasarkan dus datanya siapa ya? Mereka saja, kita percayakan ke mereka ya. Nah ini yang kalau kelemahannya kita nggak ada aplikasi agak susah memastikan bahwa takutnya gini Pak, sebenarnya TW2 ini targetnya ini, tapi karena memang tak tercapai kita hilangkan, kan bisa saja seperti itu untuk setting target dari perangkat daerah. Nah itu yang mungkin catatan untuk e-monef. Nggak tahu kalau memang di Bapeda ada, berarti kan tinggal kita nanti pakai aplikasi e-monef dari Bapeda. Itu Pak, jadi setting targetnya seperti itu dan juga oke. Berarti lapkin triwulan itu merupakan bentuk e-monef ya, yang mungkin kita lakukan secara bertriwulanan dan nanti itu dapat dikatakan unsur pengukuran kinerja ya, unsur pengukuran kinerja. Oke. Mungkin bahasa kita di lapkin triwulanan ya. Oke. Mungkin kedepannya Pak, ini berarti tinggal menjelaskan aja sebagai evaluator nanti kalau memang ditanyakan kenapa kok evaluasi kita kurang berbobot atau kayak gimana, karena hanya ngomongin laporan kinerja, bicara aja nanti laporan kinerja triwulan itu adalah penggambaran dari pengukuran, karena itu dijadikan dasar untuk melakukan e-monef kita atau e-monef pencapaian kinerja per triwulan. Berarti itu sebenarnya untuk dari pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tiap masing-masing perangkat daerah, walaupun memang masih manual dalam apa. Oke. Nah, sebenarnya Pak, yang dikejar itu adalah Bapak sudah tahu bahwa kalau kita bicara kualitas dan juga implementasi, itu didorongnya adalah kalau kita bicara laporan kinerja adalah bagaimana pimpinan itu memahami tadinya Bapak analisisnya tajam atau tidak. Nah, tapi di dalam LHE yang kemarin itu yang tadi saya baca itu tidak menyusun, belum ada mungkin ya. Apa kata-katanya itu saya masih belum ada laporan kinerja bertriwulanan atau secara triwulanan secara berkala dalam hal ini ya. Seharusnya kalau seperti itu kan tinggal kita dorong ya kalau untuk mungkin untuk apalagi laporan kinerja triwulanan ini menjadi dasar e-monef kan. Sebenarnya kan bisa saja menjadi catatan sementara yang mungkin kita tunggu 1, 2, 3 bulan. Oh, mereka sudah meluncurkan atau sudah melaporkan laporan kinerja bertriwulanan, sebenarnya kan sudah terjawab dalam hal ini. Cuman mungkin secara kualitas mungkin komitmen pimpinannya perlu didorong. Nah, diarahkan ke sananya bukan ke arah pemenuhannya dalam hal ini. Kan apalagi nilainya sudah tinggi. Unit kerja saya beli ke. Nah itu Pak. Mungkin sebagai nggak apa-apa, kan kita namanya juga terus belajar ya dalam hal ini.
itu yang nanti bisa menjadi catatan ataupun perbaikan kita untuk agar evaluasi kita lebih baik lagi. Jadi Menpan nggak perlu keras nggak perlu ngoyo-ngoyo Pak untuk melakukan evaluasi. Udah tinggal dari sekarang gimana? Kalau udah sama persepsinya sekarang situ gimana? Udah bagus, oh ya udah kita ikut aja. Kita sih inginnya kayak gitu, tapi pada saat kalau memang evaluasinya sudah sangat berkualitas, pasti kami akan sangat mempercayai teman-teman evaluator dalam internal, khususnya karena apalagi yang istilahnya sehari-hari berurusan dengan teman-teman perangkat daerah. Mungkin itu ya Pak dari saya. Baik, terima kasih. Pak. Ya, monggo silakan kalau masih ada yang. Ya, jadi mungkin gini Pak ya, bagaimana komunikasi yang mungkin masih belum terjalin Pak ya antara Menpan dengan kemudian di Pak di temuannya juga ini juga bahwa cara kita rekomendasi belum puas seluruh komponen sesuai dengan pedoman yang ada. Apakah sementara ini kita untuk LHI itu adalah apa yang kita temukan kita sesuai dengan LHI, nanti tidak sesuai komponen kan kita dapat komponen bayar. Seperti itu. Apakah harus mencetakkan dalam penelitian atau bisa cukup temuan aja Pak? Gitu. Nanti sudah sebelum kita kunjungan kepada Direktorat Provinsi DIY. Terus saya juga di pertemuan bukan komponen yang dibahas di LHI. Yang kedua, lagi kita waktu yang diajukan kepada Menpan kan cuma ada 9 KPD Mas. Apakah dalam pendampingan atau yang itulah review oleh Direktorat, apakah cukup 9 aja Pak? Terima kasih. Oke Pak, masalah temuan, apakah memang perlu kita tuangkan semua dalam hal ini? Kalau kita mengacu Permenpan 88 itu, memang dulu kita nggak sedetail itu mengatur bahwa temuannya harus kayak gini. Di Permenpan 12 ya, itu memang nggak sedetail kita mengatur bahwa temuannya kayak gini. Di dalam Permenpan 88 itu memang ada aturan seperti itu, mengikat, karena memang ini pedoman kami. Jadi kami harus mengeluarkan setiap komponen ini rekomendasi perbaikannya seperti apa. Kalau memang nilainya kurang, kalau memang nilainya sudah 100 nggak ada temuan, ngapain kita paksakan untuk ada temuan, dan nggak mungkin kayak gitu. Nah itu yang di dalam pedoman kami. Nah sebenarnya kalau di inspektorat dalam hal ini apakah bisa tidak semua ataupun yang utama dalam hal ini, kalau rekomendasi saya Pak itu minimal unsur semua ini ada walaupun satu, kecuali kalau memang nilai data atau nilai dari perangkat daerah tersebut sudah optimal, misal sudah mentok. Kalau perencanaan itu 25 ya 25 ya sekarang 30 ya sudah 30. Udah kan berarti kan nggak perlu ada perbaikan lagi. Cuman mungkin menjaga kualitas perencanaan saja. Nah itu oke, nggak usah ada temuan. Tapi kalau memang di situ masih ada ruang untuk perbaikan dalam manfaat, mohon didorong walaupun satu rekomendasinya silakan. Kalau saya rekomendasinya seperti itu, mau nanti tidak dituangkan karena memang di pedoman kami, mau tidak mau kami harus mengungkapkan unsur keempat tadi. Nah itu sih Pak, kalau saya rekomendasinya lebih baik tolong diungkapkan, tolong diungkapkan. Nah saya kita nggak tahu juga di Provinsi Jogja apakah muncul catatan kayak gitu atau enggak ya, karena kalau kebetulan bukan kami evaluatornya. Cuman di dalam rekomendasi yang diberikan itu muncullah prasyarat tadi. Kita didorong untuk dapat menggambarkan karena mungkin merasa evaluator ini sebenarnya masih ada ruang untuk didorong untuk lebih baik lagi di per areanya, di per komponennya. Usahakan mungkin kedepannya pastikan mungkin ini ya kalau nggak minimal satu lah Pak, untuk tahu bahwa kita
kita menandakan di situ nilai kita belum optimal, ada hal yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau memang dirasa sudah sangat optimal ya sudah, dan nilainya sudah mentok, setelah ya nggak perlu kita merekomendasikan ya. Itu karena memang secara Permen 8 untuk kami itu diatur secara khusus. Nah, kalau saya sih merekomendasikan untuk mengikuti. Terus yang terakhir apa Pak? Oh, 9 UPD. Lebih baik kalau bisa untuk laporannya ya. Kalau bisa semua. Karena kan Bapak Ibu nanti menjaga atau kalau di inspektorat apakah ada persentase OPD dengan nilai sakit B ataupun BB ataupun A. Itu kan kalau kita hanya melakukan evaluasi 9 dalam hal ini, nah kita menyatakan 100% dari populasi, 100%-nya dari mana nih dari hal ini? Kalau kita hanya melakukan 9. Nah, walaupun yang mungkin dilihat Kemenpan itu 9, tapi upaya untuk evaluasinya dilakukan ke seluruh BD. Modelnya gimana? Mau yang 9 prioritas ini benar-benar didalami, terus lainnya dides, itu kan teknis dari Bapak Ibu. Nah, karena mungkin gini, evaluator kami kurang Pak, itu strategi dari Bapak Ibu. Kami kan nggak kami semua. Kalau kami semua 346 atau 45 hari kami nggak akan pulang di rumah karena ada 600 sekian ditambah KL ditambah itu kan kami juga adanya di des. Nah ini strategi Bapak Ibu bagaimana untuk melakukan evaluasi. Intinya ada yang menyatakan bahwa oh ini sudah dikontrol nih. Kayak BPKP kan melakukan penilaian SPIP kan nggak tiap tahun dia harus turun Pak. Mereka melakukan apa sih namanya itu QA aja. Misal 2 tahun sekali, setahun 2 tahun itu setahunnya evaluasi, setahunnya misal di QA saja atau dilihat saja. Oh nilainya ada perbaikan loh, misalnya di Monef saja ada perbaikan loh. Aja Pak. Jadi tinggal strategi kita aja. Bagaimana menentukan pola evaluasi kalau memang ternyata evaluator kita sangat terbatas. Misal Pak evaluator kita hanya 10 orang menangani 40 atau 50 OPD. Jadi terbatas, boleh saja. Strateginya mau nanti dites, yang 9 tadi mau didatangi, silakan. Atau keseluruhan didatangi, nggak masalah juga. Tergantung dari strategi dari inspektor. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak teman-teman sekalian. Kesempatan bertanya itu tidak cuma monopoli tim sakit ya. Silakan kalau memang teman-teman dari PD yang kecamatan mau bertanya silakan angkat tangan. Namun demikian seperti yang disampaikan oleh Mas Oman tadi bahwa sebenarnya bila sakit leading sektornya itu ada organisasi, Bapeda dan inspektorat. Representasi dari inspektorat sudah. Saya minta dari organisasi, bagian organisasi itu bersuara. Silakan Pak. Mungkin ada perlu penajaman dari 12 rekomendasi yang telah kita semuanya ketahui bersama. Silakan ya, dari bagian organisasi. PD yang lain silakan mempersiapkan kalau memang ada yang perlu ditambahkan dan itu pengajian. Nanti mungkin setelah ini langsung dari Bapak Dewi. Baik, terima kasih Pak Kepala BPD. Dari organisasi berkenaan dengan tindak lanjut hasil LHI Sakit 2023. Di sini kami menanyakan Pak Novan di poin 5. Poin 5 itu rekomendasi dari LHI kita 2023 adalah mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi Sakit.
sebagai sarana monitoring dan evaluasi yang efektif dengan cara proaktif melakukan updating dan penyampaian pengukuran capaian kinerja. Kemudian pimpinan berikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki. Berkenaan dengan rekomendasi ini, rencana aksi yang kita lakukan adalah melakukan pengembangan sistem e-sakit. Di sini kami bekerjasama dengan Kominfo. Tadi pagi kami melakukan benchmarking dengan Pemda DIY. Salah satu itemnya adalah kita ingin ada aplikasi e-sakit kita, karena berharap pengembangan dan penyempurnaan dari e-sakit yang kita miliki. Cuman memang secara detail item-item apa yang menjadi kelebihan daripada e-sakit Pemda ini yang perlu untuk kita pelajari dan kita replikasi nanti itu, ini masih dalam proses kita pelajari, dan ada rencana kita MOU yang berlanjut pada PKS perjanjian kerjasama untuk replikasi aplikasi sakit tersebut dalam rangka salah satunya adalah peningkatan indeks atau nilai sakit itu sendiri. Apakah upaya replikasi ini juga menjadi bagian daripada rencana aksi untuk pengembangan e-sakit sebagaimana rekomendasi dari terima kasih. Baik, mungkin Mas Nova langsung dari Bapeda. PD yang lain silahkan, Putri, kalau memang ada yang perlu penajaman ya, dan Bu Tuti dan kecamatan. Diani, ya silahkan. Terima kasih. Izin Pak Novan, mungkin terkait dengan penyusunan kita kan di perencanaan kinerja ya Pak. Mungkin singkat saja, jadi tahun depan kami akan menyusun dokumen RPJMD yang baru. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa nanti akan ada pilkada serentak, kemudian periodisasi RPJMD akan disamakan dengan RPJMN, jadi menjadi 2025-2029. Mungkin terkait nanti penyusunan RPJMD Pak, tentang cascading-nya, kemudian CSF, program CSF sampai dengan target. Jadi kami biasanya kan menyusun RPJMD ini sesuai dengan Permendagri 86, itu waktunya 6 bulan. 6 bulan setelah Bupati ini dilantik, ada waktu 6 bulan. Kami mohon mungkin saran dari Pak Novan, bagaimana nanti kita menyusun RPJMD yang baru dengan sudah kalau tadi mengutip kata-kata dari Pak Kabid Pengendalian Bapeda Provinsi DIY, Bapeda ini ada 3 dewa Pak yang menjadi kiblat, jadi pedoman. Jadi harus mempedomani Kemendagri, Bappenas, dan Kemenpan. Jadi kami mohon saran, masukan dari Pak Novan dalam rangka kami mempersiapkan penyusunan dokumen 5 tahunan RPJMD yang baru di tahun depan. Karena kan turunannya juga sampai dengan Renstra juga tahun depan juga kita akan menyusun yang baru. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin terkait dengan replikasi sakit, terkait dengan tindak lanjut nomor 5, oke, sampaikan saja sebagai upaya kita sudah mendorong adanya tindak lanjut di nomor 5, tapi rencana aksi di nomor 5. Tapi yang paling penting adalah di nomor 5 adalah mungkin komitmen ya. Nanti juga mungkin sementara dalam proses untuk menggambarkan atau nanti digambarkan bahwa kita lagi menyusun mengembangkan aplikasi e-sakit tadi. Nah, dalam prosesnya adalah pada saat nanti kita mengisikan dan juga
menuntut feedback dari PD ini yang sebenarnya itulah kalau kita bicara 100% menjawab rekomendasi yang kami sampaikan. Jadi kita masih 40% untuk menjawab bahwa kita sudah ada wadahnya, sudah ada dokumennya dalam hal ini untuk dilakukan UNEF. Nah, ini mungkin di sini kan tadi kan kumpul semua ya Bapak Ibu ya, daerah mohon diisi progres capaiannya dan juga feedback dari feedback dari di aplikasinya, feedback dari pimpinan. Kalau perlu kan buatin aja standar SOP-nya atau tugasnya untuk bahwa menunjukkan bahwa setiap bulan apa sih kita harus melakukan pengisian dan paling lambat kapan. Kalau di Surabaya dikunci dengan tunjangan. Kalau nggak dikunci itu biasanya nggak diisi. Jadi kalau nggak diisi nggak ada KPP-nya. Iya. Satu indikator pilihan. Jadi mereka makanya yang diisi bukan hanya satu aplikasi, ada berapa gitu. Saya heran karena ada yang kinerjanya di luar yang bisa dituangkan di dalam PK, karena memang mereka kayak tematik itu seluruh perangkat kepala PD itu diwajibkan harus menjadi pembimbing satu kecamatan kalau ada masalah orangnya di sana ada stunting, ada yang angka kematian ibunya harus dijaga angka kematian ibunya, harus dijaga angka kemiskinannya. Sekali dengar dikit di situ ada masyarakat yang belum punya pekerjaan, misal ada masyarakat yang nganggur, itu akan kena tegur. Nah itu nggak bisa dituangkan nih, karena itu seluruh perangkat daerah harus diwajibkan untuk mengawal berapa sih 11 atau apa prioritas dari Pak Wali. Itu nggak melihat struktur lagi Pak dari Pak Wali. Misalnya Pak pegang di kecamatan ini, jadi 11 tadi gimana caranya nggak ada diturunkan semua. Nah, kalau enggak besok di mutasi. Ada itu satu kemarin kecamatannya kedengeran bayi meninggal karena busuk lapar atau stunting langsung aja. Itu kepala UGD sampai camatnya dan sampai kelurahannya diganti semua. Karena memang kontraknya itu nggak bisa masuk ke dalam PK dalam hal itu. Karena itu kan sebenarnya pinginnya dari Pak Wali, tapi kalau secara kursi kan nggak bisa dikawal. Misalnya itu dikawal oleh kepala Satpol PP lah di kecamatan ini untuk ngurusin kemiskinan, untuk ngurusin masyarakatnya tidak nganggur dalam hal ini. Nah, itu nggak bisa dikeluarkan ke dalam PK kan, tapi itu menjadi tali perjanjian yang di luar. Kalau mereka bicaranya KO-nya, karena itu yang bikin KO. Nah itu yang di luar itu yang juga dilihat. Nah itu yang Surabaya modelnya seperti itu. Karena makanya ini Pak Eri kok tanya ini kontrolnya gimana? Ada Pak, kita harus isi aplikasi yang satunya. Wih, capek juga ngisi laporan segitu banyak. Bukan hanya PK, bukan hanya yang progres tadi, tapi juga ada kinerja lainnya juga. Itu pun sama di DKI modelnya kayak gitu. Namanya itu KSD, ya KSD, kegiatan strategis daerah. Jadi ada sasaran strategis yang menggambarkan itu dari mereka kinerja utamanya atau yang menggambarkan ekstra mereka. Tapi di dalam PK mereka ada tambahan lagi sasaran apa sih Pak KSD tadi itu berapa ada, terus ada lagi pengaduan. Jadi setiap perangkat daerah itu harus penyelesaian tingkat pengaduannya harus di atas 80%, 90%. Jadi kalau di bawah itu ada hukumannya, tunjangannya kalau di DKI kan gede ya. Bahkan itu Kementerian Keuangan Nasional lah. Ini gede, saya akuin gede. Sesaya itu bisa di atas 20 lah. Itu
di provinsi DKI. Nah itu yang jadi mereka juga mengawal itu. Nah itu ada mereka. Nah kembali lagi ke kita, oke, dalam hal ini teman nanti mau sini Bapak Ibu perangkat daerah dioptimalkan, diisi, jangan sampai nggak diisi. Kasihan nanti akan muncul rekomendasi itu lagi bahwa komitmen dari pimpinan pengisiannya kurang, nggak ada feedback, itu pasti akan muncul kembali. Jadi pastikan nanti ya mungkin nanti teman-teman organisasi yang akan kerja keras mengingatkan selalu untuk diisi. Nah, diisi. Dan juga pastikan feedback. Ya feedbacknya apa gitu? Mungkin ya sementara, tapi nanti kita akan juga lihat feedback ya kalau feedbacknya. Jangan bagus, sudah oke, lanjutkan. Ini feedback apa sih? Ada yang kayak gitu. Mungkin gara-gara dipaksa, udah lanjutkan, pertahankan yang sudah baik, tingkatkan yang masih kurang lah. Ini nggak kelihatan feedback perbedaannya, mungkin dijelaskan aja dari mana yang kurang ini apa yang dilakukan. Nah itu ya nanti menjadi penting di situ. Terus untuk mempersiapkan dokumen, memang di daerah ini kalau di KL 2 dewa, kalau di Pemda ditambah 1. Kalau di pusat kan memang dengan Bappenas. Kita sih kalau di pusat ini mencoba merumuskan SAKP. Jadi Bappenas dengan itu Bappenas akan menetapkan Renstra kalau Menpan sudah oke. Nah, jadi kesalahannya bisa diminimalisir. Cuman ini masih proses debatable, masih panjang ya. Dalam SAKP kayak gitu, mau dibuat seperti itu. Jadi Bappenas akan melegalkan itu asal ada rekomendasi dari Kemenpan bahwa menyatakan Renstranya sudah oke dalam hal ini. Jika SAKP-nya berjalan. Nah, kalau di daerah ini yang mungkin masih belum ya. Kalau saya sih prinsipnya gini, teman-teman, oke, kita payung hukumnya kan kita kalau kita bicara ada di Bappenas dan juga ada di Kemendagri. Nah, Menpan ini sebagai untuk menjaga kinerja atau gambaran konten kinerjanya dalam hal ini. Secara penyusunan teknokratiknya dan lain-lain, oke, pakai Bappenas dan juga Kemendagri landasan hukumnya. Terus nomenklatur dan lain-lain kan kita nggak bisa paksakan bahwa ini harus ikut Menpan. Nomenklatur dan lain-lain kita sudah pahami, itu sudah diatur sedemikian rupa, sudah sangat susah dalam hal ini untuk diintervensi. Ya semoga nggak ada mengunci sasaran program dan sasaran kegiatan. Itu aja sih kami yang takutkan itu dulu pesantren sekarang udah berada nggak ada. Terus takutnya nanti di tahun 2025 pesantren lagi itu yang kami takutkan. Nah di kami Bu mungkin di Kemenpan adalah yang dijaga pada saat persiapan dokumen RPJMD ke depan dalam hal ini adalah langkah pertamanya adalah terkait dengan coba mulai dirancang rancangan teknokratisnya, gambarkan pohon kinerja sesuai dengan isu strategis daerah. Isu strategis daerah kita belum ngomong isu strategis yang terpilih ya. Semoga yang kita sudah ada gambaran yang terpilih dalam hal ini. Jadi mohon digambarkan progres pohon kinerjanya. Nah kayak sekarang kan kalau di nasional kan sudah mulai siap-siap karena sudah ada kemungkinan besar ya, walaupun nggak tahu nanti bukan atau gimana kan teknokratiknya sudah mulai melihat dari yang calon kemungkinan besar akan menang. Nah itu yang mungkin kita juga lakukan. Tapi sebelumnya mungkin sejauh-jauh hari kita ambil aja sebenarnya kita lihat dari tren atau di tren RPJPD kita kan juga melakukan review RPJPD ya. Nah, tren dari 2025 sampai 2029 ini kita isu strategisnya apa sih? Kalau saya sih melihatnya kita ini masih nggak jauh-jauh antara kualitas SDM, antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tata kelola. Nah, kalau itu dari 4 itu biasanya akan mengembang sedikit dalam hal ini.
Kalau saya sih udah saklek itu ya udah kita bikin aja nanti mohon kinerja dari SDM, kita bicaranya apa. Nah mungkin kita nanti akan melakukan penyesuaian di strategi cara untuk mencapai itu seperti apa. Nah itu mungkin persiapan untuk sebagai landasan. Kan pasti kita disusun untuk menyusun rancangan teknokratiknya. Coba dibuatkan dalam kinerja itu berdasarkan rancangan teknokratik yang kita miliki. Nah nanti bisa konsultasikan ke saya ataupun ke Pak Firman atau Pak Manca dalam ini. Boleh silakan sebagai landasan ataupun sebagai gambaran awal. Nah masalah nanti teknis penyusunannya dan lain-lain itu kan nanti mengacu dari Permendagri yang sudah ada dan juga Permen PPN yang sudah ada untuk mensistematika penyusunannya. Nah sebenarnya di Kemendagri dan lain-lain itu maksud konten ini adalah kondisi kinerjanya itu nggak terlalu memegang. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya yang mencoba Bapak Ibu mengarah ke arah sini kinerja ini apa indikatornya ini. Terlepas nanti kan ada indikator kinerja IKK biasanya takutnya itu sebenarnya kan tinggal Bapak Ibu kawal. Masalahnya kawalnya itu ada di level Pemda kah, di level kepala OPD kah, atau di level di bawah kepala OPD. Itu tinggal nanti pola sistematis dari IKK itu disebar di mana. Nah biasanya teman-teman daerah itu mempersepsikan sendiri bahwa IKK harus di kepala daerah. Padahal itu kan sebenarnya akan ditagih pada saat di LPPD. Itu kan terserah mau ditaruh di mana, di kepala daerah kan, di kepala OPD kan, di level bawah. Yang penting datanya ada pada saat dilaporkan di LPPD. Itu aja intinya kan di situ. Jadi kalau saya sih langkah utamanya adalah coba susun pohon kinerja sebagai rancangan teknokratisnya berdasarkan isu strategis. Setelah itu baru kita mengikuti sistematika dari Kemendagri. Nah sebelum dituangkan, sebelum difinalisasikan RPJMD-nya mungkin coba nanti kami lihat lagi apakah kalau di pohon kinerja kan kita belum bukan terkait dengan tujuan sasarannya. Nah minimal kita jaga di RPJMD-nya deh kapan dulu. Kalau RPJMD aman itu sebenarnya Restra itu tinggal ya mungkin ada penyesuaian dan lain-lain kan nggak melibatkan sebelah legislatif itu yang mahal kan biaya legislatif ya. Butuh effort untuk ngobrol sana atas ini dan lain-lain. Kalau Restra kan tinggal Bapeda, teman-teman inspektorat, organisasi dengan UPD-nya tadi udah selesai clear. Nah kalau RPJMD ya makanya kalau sebelum digedok dalam hal ini kami lihat dulu apakah tujuan sasaran ini sudah clear atau bagaimana, terus setting targetnya kayak gimana. Di situ kalau dari kami sudah oke ya digedok. Jadi tolong libatkan kami pada saat penyusunan teknokratiknya, pada saat mau kinerja. Nah pada saat rancangan mungkin rancangan masuk ke RPJMD-nya kami dilibatkan sekali 2 kali. Nah soal paling sebelum digedok dalam hal ini kami perbolehkan kami untuk melihat mereview kembali tujuan sasaran dan setting targetnya. Dan 3 langkah itu yang insya Allah kalau di SAKP modelnya seperti itu. Jadi kita disuruh ikut terlibat pada saat menyusun rancangan Restra, terus kami disuruh melihat mereview sebelum digedok, terus itu didok sama Bapenas bahwa ini kesepakatan dari Menpan dan juga Bapenas SAKP yang lagi alot model seperti itu dalam hal ini. Ya bedanya SAKP itu adalah kinerja pemerintah. Kalau SAKP kan instansi, kalau kita bicara instansinya ini. Karena instansi ini belum melihat cross-cutting. Nah di SKKP cross-cuttingnya akan terlihat. Tapi kalau di daerah kan sebenarnya cross-cutting itu yang presiden kita ibaratkan kepala daerah, kepala OPD kita ibaratkan kan menteri-menteri di kabupaten kota. Kan sebenarnya sakit di daerah itu ya SAKP yang pusat itu sebenarnya sakit di daerah. Itu sih yang bisa saya. Terima kasih Mas Tovan. Bapak dan Ibu sekalian, berhubung waktu tidak memungkinkan untuk
memberikan kesempatan satu pertanyaan lagi karena limit waktu yang diberikan oleh Mahkamah Organisasi. Namun demikian, harapan kami terutama tim sakit untuk menjalin komunikasi yang lebih intens khususnya dengan Mas Novan. Kata Pak Agung, jadi komunikasi harus lebih intens karena tadi disampaikan bahwa evaluasi sakit itu kemungkinan akan maju pada bulan September. Jadi Pak Agung harus bekerja lebih keras lagi, lebih banyak SMS lagi di grup. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Novan yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi mohon tepuk tangan dari